Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Sebanyak 17 kapal perang asing dari negara-negara peserta multilateral Naval Exercise Komodo 2023 berlabuh di perairan Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal-kapal tersebut akan melakukan latihan bertaraf internasional bersama 13 kapal perang Republik Indonesia yang bertujuan untuk mempererat kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan negara-negara sahabat. Dengan menggunakan kapal perang KRI Bung Karno 369, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono bersama delegasi Angkatan Laut dari 36 negara sahabat peserta Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEC keempat 2023 mengelilingi perairan Makassar, Sulawesi Selatan, Senin 5 Juni. Tercatat ada sebanyak 17 kapal perang asing atau KPA dan 13 kapal perang Republik Indonesia KRI berlabuh di perairan Makassar untuk mengikuti latihan bertaraf internasional ini. Latihan kali ini bukan merupakan latihan perang atau non-perang, namun mengedepankan latihan kemanusiaan untuk mempererat kerjasama antara TNI AL dengan negara-negara sahabat. Panglima Koarmada II Laksamana Muda TNI Maman Firmansyah mengatakan, melalui latihan kemanusiaan ini, nantinya para delegasi siap melakukan bantuan maupun pertolongan terhadap bencana atau musibah yang terjadi di suatu negara. Ini latihan yang non-kombatan, artinya latihan yang tentang kemanusiaan, khususnya terhadap bencana di suatu negara. Nah inilah nanti dari latihan MNEC ini ada suatu yang sudah dilaksanakan latihan-latihan ini akan bergabung untuk membantu suatu negara yang kena bencana dan segala macamnya. Yang kedua adalah diplomasi kita. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyampaikan bahwa latihan operasi penanggulangan bencana tersebut merupakan momen yang sangat berkesan bagi masyarakatnya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar menyambut baik seluruh delegasi, dan kami adalah masyarakat yang sangat bangga bisa menerima tamu terhormat seperti beliau-beliau. Dan sekali lagi semoga insya Allah sampai schedule yang ditentukan MNEC 2023 bisa berlangsung dengan baik. Pemerintah Kota Makassar menyampaikan siap mendukung penuh seluruh rangkaian kegiatan MNEC keempat tahun 2023 yang diantaranya diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Brazil, Kanada, China, dan Inggris. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, harga hewan kurban di Pasar Hewan Ponorogo mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut berbeda-beda, mulai Rp200.000 hingga Rp2 juta, tergantung berat dan jenis hewan kurban. 3 minggu menjelang Idul Adha tiba, keramaian dan kesibukan di Pasar Hewan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur mengalami peningkatan. Sekalipun harga hewan kurban, baik sapi maupun kambing, juga merambat naik. Sama seperti di pasar-pasar hewan lain, harga kambing ataupun sapi ditawarkan bervariasi, tergantung jenis dan besar kecilnya hewan yang diincar oleh pembeli. Kepala UPT Pasar Hewan Jetis, Sugianto, pada Senin 5 Juni mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, jumlah hewan yang berhasil terjual di Pasar Hewan Jetis mengalami peningkatan. Jika di hari biasa jumlah sapi atau kambing yang terjual di kisaran 600 ekor per hari, maka memasuki Juni 2023, jumlah yang terjual meningkat sekitar 5%. Untuk sapi sekitar 300-an. 300-an. Kalau kambing? Kurang lebihnya. Kambing 400-an kurang lebihnya. 400-an. Kambing yang besar ya sekitar 3,5-4 juta. 3,5-4 juta? Iya, besar. Kalau yang biasa? Yang biasa ya 3 juta kurang. Di Pasar Hewan Jetis Ponorogo ini, harga jual sapi mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah
dengan kenaikan sebesar 2 hingga 4 juta rupiah dibanding hari-hari biasa. Diperkirakan harga hewan akan terus meningkat hingga 3 hari menjelang Idul Adha. Adapun pembeli datang dari berbagai daerah yang membeli untuk beragam kebutuhan, mulai dari untuk konsumsi pribadi, kebutuhan di masjid ataupun musola, serta komunitas, bahkan ada juga yang datang untuk dijual kembali. UPT Pasar Hewan Jetis senantiasa melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan hewan yang dijajakan. Jika ditemukan hewan dalam keadaan sakit, pemilik hewan diperintahkan untuk langsung membawa hewan tersebut pulang ataupun dikandangkan kembali di tempat semula. Dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rindu Divi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ahmad Mizan, seorang warga Madiun, adalah salah satu orang yang berhasil mengubah hobi menjadi cuan. Dari kegemaran bercocok tanam dengan sistem hidroponik, kini dia bisa memiliki 140 meter persegi greenhouse yang menghasilkan 2-3 kuintal selada yang dijual untuk pedagang ayam dan lele penyet. Mengubah hobi jadi cuan, itulah yang dilakukan oleh pria 30 tahun asal Kebonsari Madiun, Ahmad Mizan. Berawal dari hobi hidroponik alias bercocok tanam tanpa tanah, sejak tahun 2017, kini Ahmad punya greenhouse seluas 140 meter persegi di samping rumahnya. Dari greenhouse yang terbuat dari bambu dan plastik UV tersebut, dia bisa menghasilkan sekitar 3 kuintal selada dalam satu musim tanam, yakni 2 hingga 3 bulan. Hasil tanamnya dijual sebagian besar untuk para pedagang ayam dan lele penyet di wilayah sekitar. Ahmad juga beternak ikan yang kolamnya berada di bawah pipa instalasi sayuran hidroponik. Dia menghasilkan 4 kuintal lele dan nila setiap tahun, yang 70% pakannya merupakan daun selada yang sudah tua dan layu. Tahun 2020 pas pandemi itu, saya ternyata ini mulai prospek lagi. Akhirnya kembangkan sampai saat ini. Kualitas hidroponik itu lebih bagus dibandingkan dengan tanaman yang biasa. Jadi kalau misalkan kita tanaman di tanah itu ketika dicabut, mungkin pagi dicabut, siang aja udah ada yang layu. Nah kalau tanaman hidroponik ini kita cabut, akarnya bisa bertahan selama kurang lebih 4 hari itu masih segar. Ada mas. Untuk kebutuhan apa sih? Ini buat jualan. Tapi laptop gitu. Kenapa milih beli di tempat ini daripada di pasar? Soalnya kalau di tempat ini tuh lebih seger gitu loh mas, terus tahan lama, jadi cocok buat makanan yang langsung dimakan, kayak bisa dimasak buat lalapan itu cocok, jadi belinya di sini. Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Paryoto, Senin 5 Juni mengatakan petani hidroponik di wilayahnya tersebar di beberapa tempat. Pihaknya juga sudah beberapa kali mengadakan pelatihan dan memfasilitasi petani untuk bertemu dengan perusahaan yang mau menerima hasil panen. Juga qualified terutama di Desa Kebonsari, ini pemasarannya untuk sementara mencukupi lokalan saja kita masih belum mampu, sehingga ke depan prospek pemasaran untuk hidroponik ini luar biasa. Dan di Kabupaten Madiun selain Kebonsari ini kita sudah juga punya spot-spot petani-petani kami, ada yang di Mejayan terutama di Klecorejo, kemudian ada yang di Bongsopotro. Selama ini, harga jual sayuran hidroponik cenderung lebih mahal dibandingkan sayur yang ditanam secara konvensional, karena biaya produksi lebih tinggi tetapi sebanding juga dengan kualitas sayuran. 1 kilogram selada hidroponik dijual dengan harga antara Rp20.000 hingga Rp25.000. Sementara selada biasa hanya Rp10 hingga Rp15.000. Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Di balik kemeriahan upacara pembukaan ASEAN Para Games ke-12 tahun 2023 di Phnom Penh, Kamboja, ada sebuah karya anak bangsa di dalamnya. Karya tersebut berupa sebuah lagu atau anthem bagi ASEAN Para Sport Federation yang berjudul The Greatest Love of APSF. Lagu ini diciptakan oleh Natalia Sutrisno Cahya, pegiat sosial yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak difabel.
our ASEAN forever. We always together, our heart, our life, and our smile, our hope, our heart. Inilah anthem ASEAN Para Sport Federation (APSF) yang berjudul The Greatest Love of APSF. Lagu yang dikumandangkan ketika pengibaran bendera APSF saat upacara pembukaan ASEAN Para Games 2023 Kamboja Sabtu malam 3 Juni. Siapa sangka lagu tersebut diciptakan oleh anak bangsa. Ialah Natalia Sutrisno Cahya, seorang pegiat sosial yang mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak difabel. Saat ditemui di Komplek Morodok Teko National Stadium Kamboja, Minggu 4 Juni 2023, kepada antara Natalia menjelaskan proses penciptaan lagu tersebut hingga menjadi anthem bagi APSF. Ia mengaku terinspirasi dari suara aktor drama Korea Ji Chang-wook yang ia dengar sebelum tidur. Natalia juga menuturkan sebelumnya dirinya juga dipercaya untuk menciptakan theme song ASEAN Para Games 2022 Solo. Lalu karyanya di Solo mengundang perhatian Sekretaris Jenderal APSF Senior Kolonel Wandi Tosuwan, dan kemudian ia pun menawarkan diri untuk menciptakan anthem untuk APSF. Saya ingin dengan lagu ini ada rasa damai. Karena segala sesuatu kalau ada rasa damai di hati akan menjadi baik. Baik sport, baik manapun. Nah ini akan perlu sekali untuk para difabel. Atlet difabel yang bertanding. Dia harus punya rasa kedamaian masing-masing dan merasa teman yang menang itu bukan saingan, bukan lawan, tapi itu saudara. Sementara itu, Sekretaris Jenderal APSF Senior Kolonel Wandi Tosuwan mengatakan lagu ciptaan Natalia rencananya akan dibuat beberapa versi, yakni 11 bahasa negara-negara ASEAN. This is the first time, and yesterday we have the opening ceremony when the flag was raised and the song was played to 60,000 audience, and I can see that very touching. The people feel very good. So this is the way that we proud to present the song. APSF juga berencana akan membuat video klip untuk lagu ini, yang nantinya melibatkan Komite Paralimpik Nasional di seluruh negara ASEAN. Dari Phnom Penh, Kamboja, Rijalul Fikri, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Keluarga besar Wakil Presiden 1 RI Muhammad Hatta menyumbangkan sepasang kain batik yang menjadi koleksi pribadi kepada Museum Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Perwakilan keluarga Bung Hatta saat menyerahkan mengatakan, batik berusia 33 tahun itu kerap dikenakan istri Bung Hatta, Rahmi, di berbagai acara pribadi maupun kenegaraan. Keluarga besar Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta pada 5 Juni menyerahkan sepasang kain batik yang terdiri dari kain panjang dan selendang ke Museum Batik Pekalongan, Jawa Tengah. Penyerahan kain batik berbahan sutra alam dan sutra biasa yang merupakan koleksi pribadi tersebut dilakukan agar lebih terawat sekaligus dilestarikan, mengingat kondisi kainnya mulai mengalami pelapukan sehingga membutuhkan perawatan khusus. 2 kain bermotif Prada emas asli berlatar burung Phoenix dan Banji tersebut dibuat oleh pembatik legendaris Indonesia Iwan Tirta pada tahun 1990. Yang diberi nama Piring Selempat Phoenix Latar Banji dan khusus diberikan untuk keluarga Bung Hatta. Di mana menurut putri Bung Hatta, Mutia Farida Hatta, koleksi kain tersebut sering digunakan oleh sang ibu Rahmi Hatta baik pada acara penting seperti momentum pernikahan maupun acara kenegaraan. Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu itu pun berharap pelestarian yang dilakukan pihak museum dapat menjadi sarana pembelajaran sejarah bagi generasi muda. Tentu pada kain semahal ini dengan kualitasnya, bubuk emasnya asli yang tadi sebenarnya dicicil untuk mendapatkannya karena ibu ingin sekali memiliki gitu ya, karena ini karya maestro. Pelestarian batik Indonesia dengan menyumbangkan yang selama ini sudah mereka lestarikan.
karena termasuk warisan. Cuman karena dirasa kalau dilestarikan secara pribadi, belum tentu masyarakat luas akan mengetahui. Kain batik sumbangan keluarga besar Bung Hatta tersebut menjadi koleksi ke-1311 dari Museum Batik Pekalongan. Pihak museum berencana akan langsung meregistrasikan kain dan selendang batik tersebut sebagai inventaris. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Produsen elektronik rumah tangga Midea kembali menghadirkan peralatan terbaru mereka yang masuk di dalam kategori Small Home Appliance Midea yang terus berinovasi menghadirkan jajaran produk baru, yaitu penyejuk ruangan atau AC dan vacuum cleaner yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berbagai produk yang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia, mulai dari model AC rumah tangga hingga AC untuk memenuhi kebutuhan menengah yang biasa disebut dengan AC light komersial. Produk unggulan dari Midea di tahun ini untuk AC tipe rumahan yaitu tipe brushless. Diikuti dengan AC portable hingga outdoor. Unit AC yang bersifat universal, Midea AC portable dengan tipe MPT12 dan MPHA05 adalah jawaban dari Midea untuk konsumen yang dinamis dan independen. AC ini sangat mudah digunakan dan fleksibel untuk penggunaannya. Tidak perlu instalasi yang rumit, namun fungsi dan keunggulannya tidak kalah dengan AC konvensional pada umumnya. Dengan fitur Dual Reel Air Portable yang sangat fleksibel dalam mengubah aliran udara dengan desain simple dan instalasi yang mudah. Selain AC, Midea juga meluncurkan produk home appliances yang terbaru vacuum cleaner yang diklaim dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah. Selain lebih cepat, pemakaian vacuum cleaner juga sangat efektif dan tidak memerlukan tenaga berlebih. Branch Manager Yonatan Tanaub menjelaskan bahwa produk yang ditonjolkan untuk saat ini adalah AC Portable, di mana terdapat inovasi terbaru dengan kapasitas setengah PK yang hanya ada di Midea. Dia menambahkan, produk ini cocok untuk mereka yang menggunakan listrik dengan kapasitas daya yang kecil. Ya, produk Midea ini saat ini ya yang kita tonjolkan adalah AC pendingin, ya. Di mana produk-produk kita banyak inovasi-inovasi terbaru yang kita luncurkan di tahun ini. Yang terbaru itu adalah AC portable yang dengan kapasitas setengah PK. Selama ini untuk AC portable itu adanya itu 1 PK ke atas. Saat ini Midea luncurkan di bawah itu, sehingga untuk mereka yang membutuhkan listrik yang sangat kecil bisa menggunakan produk kita juga karena dengan ukuran setengah PK. Dalam rangka merayakan hari jadinya ke-13 tahun di Indonesia tahun ini, Midea menggelar rangkaian pameran kota-kota besar di Indonesia, salah satunya di Mall Bali Galleria, yang berlangsung pada 2 Juni hingga 11 Juni 2023 dengan beragam promo produk yang dijual dan menghadirkan kampanye konsumen berhadiah miliaran rupiah. Jika kalian tertarik untuk membelinya, bisa langsung datang ke acara tersebut untuk ribuan hadiah dan mencari tahu semua produk terbaru dari Midea yang merupakan produk inovatif yang dapat menjadi solusi untuk berbagai bentuk dan jenis kebutuhan konsumen dalam alat rumah tangga Anda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Post TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.